Jumpa lagi. Gimana kabar Anda? Saya berharap setiap kita selalu diberi kesehatan dan juga kebahagiaan, ya. Kali ini saya ingin membagikan, sepertinya agak panjang ya kali ini pembahasan saya, karena saya sendiri ingin membagikan sesuatu yang memang pernah saya alami ya. Yang namanya insomnia itu saya pernah alami bertahun-tahun ya. Saya bahkan harus berobat ke 3 dokter ya, mulai dari dokter umum, psikiater, bahkan dokter syaraf ya. Rata-rata dokter yang saya datangin ya pasti ya ngasih obat, dan obat itu saya harus konsumsi, semacam obat tidur ya. Dokter pertama tuh ngasih obat malah nggak ada efek sama sekali, saya nggak bisa tidur ya. Terus dokter yang kedua ngasih obat, ya saya tertidur gitu, tapi kalau nggak minum obatnya nggak bisa tidur, jadi malah ketergantungan. Dan dokter yang terakhir itu dokter psikiater ngasih obat saya itu dianjurkan minum setengahnya saja kalau malam ya mau tidur. Saya minum setengahnya, tengah malam bukannya tidur malah jantung berdebar-debar, sampai tengah malam harus nelpon dokter, dok kenapa saya seperti ini. Dokternya cuma jawab, oh ibu minum satunya lagi. Jadi yang awalnya setengah tablet disuruh minum 1 tablet, dan setelah minum itu ya memang langsung tenang dan bisa tertidur. Tapi saya pikir lama-lama ya akhirnya jadi ketergantungan obat, dan saya berjuang bagaimana, berusaha ya bagaimana supaya nggak harus minum obat tapi saya bisa tertidur. Saya banyak belajar, bahkan pernah ikut terapi, banyak membaca, banyak apapun saya ikutin ya, untuk bagaimana bisa membantu saya bisa tertidur dengan nyenyak, dengan lelap seperti ya umumnya orang ya. Bahkan setelah saya mikir-mikir, apa ya yang menyebabkan saya ini susah tidur, padahal kalau dipikir masalah ya semua orang pasti punya masalah ya, tapi saya ini sebenarnya bebannya nggak berat, nggak sebanyak gimana ya, tapi kok saya susah tidur. Ternyata setelah saya ikut terapi, saya mengetahui banyak hal, banyak penyebab kenapa seseorang atau kenapa kita bisa mengalami yang namanya insomnia. Nah, apa yang saya alami ini saya ingin bagikan kepada Anda ya. Apa yang saya alami, saya bersyukur sampai saat ini yang namanya insomnia saya sudah berkurang ya, sudah mengalami yang namanya belum 100% sembuh dari insomnia, tapi setidaknya untuk saya tidur terlelap malam itu sudah tidak ada gangguan ya. Begitu saya pengen tidur nggak lama ya, paling lama setengah jam udah terlelap. Nah, apa yang saya alami ini saya ingin bagikan kepada Anda ya. Mungkin cukup panjang pembahasannya, Anda juga perlu mencatat, tapi ini sangat-sangat membantu bagi Anda yang sedang mengalami yang namanya insomnia atau susah tidur, mengalami yang namanya gangguan tidur ya. Sini ada saya catat beberapa poin-poin penting. Anda juga bisa mencatatnya, tapi sebelum saya bagikan ini jangan di skip dulu ya, karena di akhir dari setiap penayangan saya ingin membagikan quotes yang bermanfaat untuk Anda semua ya. Yang pertama itu, bagi Anda yang mungkin mengalami namanya insomnia atau gangguan tidur, itu kita perlu tahu penyebabnya ya. Penyebabnya itu pun bermacam-macam, ada dari kondisi lingkungan, keadaan kita, bahkan dari pengaruh masa lalu ya. Ada trauma masa lalu yang mungkin tidak tersembuhkan, yang mungkin kita abaikan, dan justru itu bisa mengganggu. Ada hal yang mungkin kita alami di masa lalu yang mungkin tidak mengenakan, justru itu bisa menjadi pemicu mengapa kita mengalami insomnia ya. Terus penyebab insomnia yang lain itu juga dari gaya hidup ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita konsumsi, apa yang aktivitas sehari-hari kita itu juga bisa memicu ya insomnia, pola makan dan lain sebagainya. Nah, solusi dari kita yang mengalami insomnia ya, kita perlu pertama kali itu ya kita berdoa ya, menurut kepercayaan Anda masing-masing. Yang pertama yang tentu kita ada ucapan syukur kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan yang memberikan kita kehidupan.
Jadi bagaimanapun keadaan kita, kita perlu berdamai ya dengan masa lalu kita, dengan keadaan-keadaan yang mungkin kalau kita renungkan kembali pasti ada yang menyebabkan kita insomnia. Nah, itu kita perlu selesaikan. Kita berdamai, kita melupakan. Mungkin kita mengalami insomnia karena kita sedang sakit hati atau dendam masa lalu, dendam dengan seseorang, dendam dengan keadaan. Nah, itu yang pertama kita perlu berdamai ya. Berdamai yaitu dengan kata lain kita tidak menganggap itu satu beban atau menjadi satu masalah ya bagi diri kita. Yang pertama itu kita memiliki rasa syukur dan berdamai dengan masa lalu. Yang kedua, dengan rasa syukur kita bisa merelaksasi pikiran kita lebih rileks, lebih tenang, dan kita tidak memaksakan sesuatu yang di luar dari kapasitas kita, kemampuan kita. Justru kalau kita terlalu memaksakan sesuatu dan kita terlalu memikirkan yang memang di luar dari kapasitas kita, itu juga bisa memicu kita mengalami insomnia ya. Yang ketiga, kita lebih ikhlas dalam menghadapi keadaan atau kondisi kita. Bukan berarti kita pasrah ya, ini beda ikhlas dan pasrah. Pasrah berarti kita tidak melakukan apa-apa, cuma menunggu. Tapi kita ikhlas, jadi kita tidak menggenggam atau menganggap sesuatu yang tidak penting menjadi penting ya. Kita bisa realistis melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda ya. Yang keempat itu cara untuk kita bisa terlepas dari insomnia ya. Ada beberapa poin penting. Ternyata kita itu harus menghindari tidur siang ya. Kalaupun harus tertidur tanpa sengaja, jangan lama-lama, minimal setengah jam, paling lama 1 jam. Karena jika Anda tidur siang, otomatis malam akan terganggu istirahat Anda ya. Hindari tidur siang. Dan cara tidur yang benar pun itu ya, ini saya nggak tahu, masih perlu mungkin penelitian yang lebih lanjut. Anda yang tidur pada malam hari usahakan tidak tidur menghadap utara. Saya nggak tahu apa alasan-alasan yang paling mendasar ya, tetapi pada saat di terapi saya diajarkan tidur jangan menghadap ke utara dan usahakan tidak memakai bantal ya. Tapi Anda yang mungkin sudah terbiasa memakai bantal ya, terserah dari Anda. Anda bisa tidak melepaskan bantal atau Anda tetap bisa memakai bantal sesuai dengan kesanggupan Anda masing-masingnya. Dan yang kelima itu hindari untuk minum teh, kopi 3 atau 4 jam sebelum tidur. Jadi kalaupun Anda ingin mengkonsumsi kopi atau teh, usahakan Anda konsumsi itu pada saat sebelum malam ya. Terus juga sebelum tidur usahakan tidak minum air lagi 1-2 jam sebelum Anda tertidur. Atau Anda naik ke tempat tidur, usahakan tidak meminum banyak air ya. Kenapa? Karena saat Anda meminum banyak air di malam hari justru mengganggu Anda untuk bisa ke belakang, ke toilet dan terbangun lagi ya. Yang keenam itu jauhkan cahaya dari mata Anda 1 jam sebelum tidur. Jadi misalnya Anda akan beristirahat, sebelum Anda tidur 1 jam minimal ya, cahaya itu sudah tidak ada. Misalnya seperti HP, gadget, komputer itu sudah harus dijauhkan ya dari mata kita, pandangan kita. Lampu kamar juga sebaiknya diredupkan ya pada saat Anda akan istirahat, karena itu sangat membantu membuat mata kita beristirahat. Terus sebaiknya Anda yang memang senang dengan minum susu, Anda perlu mengkonsumsi susu 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jadi susu juga sebagai penggantinya air putih ya. Jadi susu juga ternyata bisa membantu untuk kita terlelap. Dan Anda juga yang mungkin kebiasaannya pakai gadget, bahkan kadang mau tidur baru matikan gadget, Anda bisa kurangi dan Anda ganti dengan membaca buku ya. Yang ke berapa tadi ya? 7, 8 ya. Yang
Ke-8, tidak lupa kita berolahraga ya. Jadi Anda yang mungkin sering mengalami gangguan tidur, olahraga juga sangat dibutuhkan ya. Jadi dalam sehari itu memang Anda perlu beraktivitas, bahkan lebih bagus lagi jika kita bisa mengeluarkan keringat ya. Ada aktivitas yang membuat kita bisa berkeringat justru lebih bagus. Yang ke-9, usahakan tidur pada jam yang sama sekalipun Anda belum mengantuk. Jadi Anda mungkin terbiasa jadi semacam, Anda yang ingin sembuh dari yang namanya insomnia, Anda perlu memiliki jam-jam tidur tertentu. Jadi kalau Anda sudah berniat, oh jam 10 saya pengen tidur, Anda sudah harus berada di tempat tidur jam 10 malam sekalipun kita belum mengantuk. Jadi kita melatih tubuh kita, pikiran kita untuk ya kayak mensugesti diri sendiri gitu, bahwa saya harus tidur rutin jam sekian. Itu membantu ya untuk kita bisa tidur terlelap sekalipun kita belum mengantuk. Jadi jauhkan segala hal yang namanya gadget, HP itu di dekat Anda ya. Itu yang poin yang terpenting. Dan yang sangat penting itu pada saat Anda sudah berada di tempat tidur, kan sering tuh ngalami, saya pun ngalami ya, sudah ada di tempat tidur, sudah belajar ini dan itu, pikiran tuh masih jalan, keputar-putar, ingat apa aja, padahal sebenarnya nggak mau dipikirin, cuma kepikiran besok mau ngapain ya, besok mau ini, mau itu, mau kerja ini dan itu hindari ya. Pada saat kita berada di tempat tidur, ini yang paling jitu ya, pada saat kita sudah berada di tempat tidur, kadang tidak mudah kita dengan refleks, tidak berpikir, pasti kepikiran, apalagi kadang bahkan badan ini lelah, tapi pikiran itu masih jalan. Itu kita bisa alami ya bagi yang penderita insomnia. Tapi saran dari yang saya ikuti ya saat terapi, bahwa kita tidak bisa memikirkan. Satu cara terbaik untuk kita berhenti berpikir pada saat tidur adalah kita berbicara pada diri kita sendiri. Katakan pada diri kita sendiri, jangan pikir apapun. 3 kata saja. Setiap kali kita ingin memikirkan sesuatu, kita berbicara pada diri kita sendiri. Jangan pikir apapun, jangan pikir apapun. Itu terus kita ulang. Ada juga terapi yang lain yang katanya kita bisa menghitung mundur dari angka 100, 99, 98 gitu ya, sampai ke angka 0. Tapi itu agak sulit ya, karena harus kita disuruh berpikir lagi. Tapi dengan 3 kata ini, jangan pikir apapun, itu lebih cepat ya, membuat kita benar-benar tidak mikir apapun, karena kita memerintahkan diri kita, mensugesti diri kita sendiri, jangan pikir apapun. 3 kata saja, itu kata kunci yang paling penting ya. Jika Anda sudah berada di tempat tidur tapi Anda masih sulit untuk tertidur, kata yang terpenting adalah Anda berbicara pada diri Anda sendiri, jangan pikir apapun ya. Itu yang poin penting ya, 11 poin penting bagi Anda yang menderita insomnia. Semoga Anda bisa sembuh, Anda mengalami perubahan dengan menonton video ini ya. Saya berdoa semoga Anda semua disembuhkan dari sakit insomnia seperti saya sendiri sudah mengalami kesembuhan ya. Sekalipun belum 100%, saya tahu hal-hal yang bisa memicu saya untuk mengalami gangguan tidur lagi, saya hindari. Saya tidak akan tidur siang lagi, dan saya tidak akan mengkonsumsi seperti yang namanya teh, kopi untuk mengganggu saat istirahat malam saya. Anda juga bisa mencobanya ya. Dan terakhir saya ingin bagikan quotes yang bermanfaat bagi Anda. Saya kutip dari sebuah tulisan ya, entah siapa yang menulisnya, tapi saya pikir kata-kata ini cukup bagus, saya ingin bagikan kepada Anda. Tulisan ini dia berbicara seperti ini. Seekor burung tidak pernah takut jatuh ketika sedang hinggap pada ranting pepohonan. Dia berani karena tahu bahwa ia punya sayap dan bisa terbang sewaktu-waktu ranting tersebut patah. Ia mengenali kekuatannya, yakni sepasang sayap, dan bukan bergantung pada kekuatan ranting yang dihinggapinya. Seekor burung, dia tahu kekuatan ada pada dirinya, bukan pada ranting yang sedang dia hinggapi. Apalagi Anda yang diberikan hikmat dan akal budi dari Sang Pencipta. Kita memiliki kekuatan yang luar biasa, melebihi dari burung di udara,
untuk bisa mengalahkan ketakutan, kecemasan, dan bahkan kita memiliki kekuatan yang luar biasa melebihi dari seorang burung. Karena kita ciptaan Tuhan yang paling mulia. Jika kita mengandalkan Dia, kita bisa melakukan jauh lebih banyak yang bisa kita bayangkan. Tetap andalkan pencipta kita, yaitu Tuhan, dan juga lakukan apa yang menjadi bagian Anda. Jangan pernah menahan apa yang sanggup Anda lakukan. Teruslah berkarya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah menonton. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di like and subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Anda juga bisa membagikan video ini jika dirasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.